Pokoknya ya jangan mengandalkan jurusan yang kalian ambil sekarang gitu. Kalau kita nggak ada yang tahu di masa depan nanti. Halo semuanya. Hai. Nah, hari ini gue mau agak beda dikit nih kontennya. Jadi beda jurusan tapi gimana tuh? Gimana? Bingung. Nah, kenalan dulu aja deh, kenalan dulu. Oke. Nama gue Audi. Mahasiswa psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Nah, karena psikologi sebelumnya udah ada nih. Lu nonton gak yang video psikologi gue sebelumnya? Nonton. Kurang lebih sama apa ada bedanya? Ya, kurang lebih sama sih, cuman kalau misalnya Yarsi itu emang difokusin buat psikologi kesehatan. Jadi emang basicnya sebenarnya psikologi kesehatan. Jadi semuanya tuh dikaitin sama kesehatan. Nah, ini info aja. Jadi Audi ini sambil kuliah sambil buka bisnis. Jadi logo bisnisnya gue terus nih. Asik. Apa tuh di namanya coba? Oke, jadi jadi gue punya kayak ini sih bisnis keluarga juga. Jadi yang ngelola emang bokap nyokap sama adik gue. Nah itu tuh namanya Nongki Coffee. Dan sekarang ada lagi Dapur Nongki. Itu bentuknya toko atau online aja tuh? Kalau Nongki Coffee itu dia offline, jadi emang ada tempatnya, ada coffee shopnya, ada di pokoknya awalnya dulunya di Rawamangun, terus sekarang ada di Bekasi. Oh, pindah yang di Rawamangun tutup. Pindah. Di Bekasi tuh di mananya? Kalau di Bekasi itu ada di dekat itu Bina Insani. Bina Insani. Alamatnya apa? Jalan Raya Siliwangi, nomor 18. Kenapa pindah dari Rawamangun ke Bekasi? Kenapa pindah? Karena awalnya jadi Nongki Coffee ini tuh dulunya tuh emang nyatu sama kantor di belakangnya. Nah, kebetulan itu masih punya keluarga dan waktu itu mau pindah kantornya, dan ya udah akhirnya mau nggak mau akhirnya kita ikut pindah gitu. Terus kalau yang dapur nongkinya sendiri nih? Kalau dapur nongkinya, jadi kan waktu ada masa COVID ini nih, kan otomatis kan si Nongki Coffee-nya ini tutup. Jadi sebenarnya ini sih inovasi dari gue sih. Jadi kayak pas masa pandemik ini tuh kayak apa ya, kira-kira bikin apa ya, karena kan ya mau nggak mau kan harus ada pemasukan segala macam. Jadi ya abis itu gue coba-coba bikin, awalnya sih kayak iseng-iseng, cuman kayak masak apa resep apa kayak gitu-gitu. Terus akhirnya ya udah keluar lah, kenapa nggak bikin dapur nongki aja gitu. Ya udah akhirnya, karena kan kalau untuk Nongki Coffee kan ya emang coffee banget gitu, emang minuman-minuman non coffee atau coffee. Tapi kalau misalnya dapur nongki ya khusus makanan-makanannya gitu. Tapi ini dua-duanya udah terdaftar di GoFood atau GrabFood kan? Enggak, kalau Nongki Coffee udah, tapi kalau dapur nongki sih belum, masih online aja. Oh, jadi kayak lo nyebar di Instagram atau di platform Iya, jadi kayak di marketplace gitu. Motivasi awal lo membuat Nongki Coffee ini, kalau dapur nongki kan tadi karena karena COVID. Nah, kalau Nongki Coffee? Kalau Nongki Coffee itu sebenarnya berawal dari penasaran sih. Penasaran canggih gitu. Jadi sebenarnya dulu tuh satu keluarga gue tuh suka kopi. Enggak ada, malah nggak ada yang penikmat kopi. Jadi malah waktu itu kan emang sebenarnya kita korban-korban ini juga sih, tren juga gitu awalnya. Terus jadi awalnya kita coba nih, kita sampai adik gue waktu itu punya pengalaman. Jadi emang saking baru pertama banget mau coba kopi tuh sampai salah mesen gitu. Jadi jadi dulu malah adik gue tuh malah saking belum taunya tuh dia nyobain espresso itu kan pahit banget kan. jadi ya adik gue cobain itu, dan akhirnya dari situ dia mulai lah rasa penasaran. Ya awal sih dari adik gue dulu, jadinya kenapa kita nggak bikin kayak kayak coffee shop gitu. Dan ya udah akhirnya belajar dan
kebetulan waktu itu emang dikenalin sama yang punya coffee shop ternama di daerah Bintaro. Dan akhirnya kita belajar lah di situ. Nah, tapi kan karena lagi tren ini kan coffee shop merajalela gitu kan. Nah, berarti pesaing lo banyak dong. Iya. Jadi apa inovasi lo buat beda dari pesaing-pesaing lo? Nilai jualnya gitu. Nilai jualnya ya. Kalau nilai jualnya sih kita dirasa sih. Kalau dan kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, terus punya rasa yang khas juga, pokoknya creamy kayak gitu-gitu. Dan mempertahankan rasa juga sih. Kalau struggle-nya sendiri nih dari ngerintis, ngebangun dari awal sampai sekarang, gimana? Bangun dari awal sampai sekarang, khususnya sih kalau buat gue kan sama barengan dengan kuliah nih, jadi emang membagi waktunya tuh emang harus pintar-pintar. Jadi kadang tuh kalau waktu awal terbangunnya Nongki Coffee ini, kadang gue abis kuliah pulang malam terus akhirnya mampir ke Nongki buat kontrol segala macam. Dan kebetulan ya itu Nongki Coffee itu waktu itu jadi titik poin kita, titik temu kita berempat nih, suatu keluarga. Jadi kayak malah ngumpulnya di situ. Iya, ngumpulnya di situ. Jadi ya udah abis pulang kampus, adik gue pulang kampus, kita ketemunya di situ, baru dari situ kita pulang bareng kayak gitu. Terus kalau pas udah dibangun terus perpindahan gitu-gitu, ada kendala-kendala gak? Dari Rawamangun ke iya sih, pasti kendalanya kan pasar ya. Jadi waktu pas di Rawamangun kita udah punya pasar nih, kayak orang-orang tuh udah tahu gitu kalau di situ Nongki Coffee, dan udah punya beberapa lumayan banyak langganan juga gitu di situ. Dan pas kita pindah pun banyak yang ya kenapa pindah ya gitu, banyak yang kecewa. Dan akhirnya kita pindah ke Bekasi pun ya kita mengenal pasar baru lagi gitu. Jadi kayak ya udah nyari lagi pasarnya dari awal gitu. Ada pesan-pesan nggak buat lo kalau ada yang mungkin anak-anak kuliah pengen coba bisnis kayak lo gitu? Sebenarnya sih yang pertama sih harus berani dulu mengambil resiko, terus punya strategi juga, dan tahu gitu emang sebenarnya kita mau apa sih, mau buka bisnis apa. Dan yang pasti yang penting tuh riset segala macam. Ya udah, terus sama bisa mengatur waktu, itu sih paling utama. Gue ngerasain banget bisa ngatur waktu antara kuliah dan bisnis gitu. Kalau ilmu bisnisnya sendiri nih lo belajar sendiri dari internet atau ada yang ngajarin apa gimana? Kebetulan tuh emang bokap gue emang wira swasta. Dari dulu tuh emang suka berbisnis, dan banyak sih macamnya, dari mulai bisnis waktu itu jual beli mobil, dan akhirnya akhirnya mungkin emang cocoknya di kuliner gitu. Sekarang jadi dikembanginnya tuh di kuliner. Jadi dari bokap sih, karena bokap gue tuh selalu bilang kayak gini ke gue dan adik gue, kayak pokoknya ya jangan mengandalkan jurusan yang kalian ambil sekarang gitu. Kalau kita nggak ada yang tahu di masa depan nanti. Jadi bokap gue tuh mengajarkan ilmu bisnisnya ke gue dan adik gue tuh karena itu. Jadi kita ada pegangan ilmu lain di masa depan nanti. Kira-kira buat kedepannya nih bakal ada varian apa, inovasi baru lagi gak? Kalau untuk sekarang sih lagi inovasi, fokusnya di makanan sih, kayak nasi kebuli segala macam gitu yang Oke, thank you for watching. Kalau misalkan ada request jurusan lain bisa komen di bawah, bisa follow IG-nya Udi juga, bisa follow ada IG-nya Nongki gak? Ada @dapurnongki sama @nongkicoffee. Nah, bisa di follow juga, nanti bisa dicobain. Gue hari ini beli nasi kebuli, ntar gue kasih tahu. Enggak, ntar review ya. Nggak, review dia lebih jago. Oke, bye.